Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita beribadah secara virtual. Dan terima kasih buat Saudari Untari yang sudah memimpin pujian pada pagi hari ini. Saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan sementara saya ada di rumah. Dan pujiannya dinaikkan kepada Tuhan biar itu akan menjadikan berkat buat kita semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pagi ini kembali kami boleh diizinkan lagi beribadah secara virtual. Kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Biarpun situasinya seperti ini, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biar hadirat-Mu terus melawat kami, hadirat-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Sementara kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap sidang jemaat-Mu yang pagi ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan di rumah mereka. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini akan menjadikan berkat buat kita untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu menyerahkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan hamba-Mu seberangkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur biarpun hari-hari yang kita lewati seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Tetapi yang jelas kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang kelima. Bilangan pasal 21 ayat yang kelima berbunyi demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan makanan hambar ini kami telah muak." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata. Saya ingin memberitahu bahwa pasti sementara sidang jemaat Tuhan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ada suara-suara burung dan juga ada suara-suara karena di sebelah rumah kami baru membangun, mungkin ada suara-suara yang tidak enak, tetapi biar kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita mau berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin waktu kita berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang ada di rumah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tetap akan diberkati. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya sudah membacakan dalam kitab Bilangan 21 ayat 5 tadi. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengenal dan mengerti bangsa Israel, bangsa pilihan Allah yang tidak hanya sekali atau dua kali melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa di depan mata mereka. Tetapi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka merasa bahwa seakan-akan Tuhan tidak menghiraukan mereka lagi dan bahkan meninggalkan mereka. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai yang ke-22. Sana mengatakan firman Tuhan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering
maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Coba kalau kita renungkan dan bayangkan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Luar biasa kalau kita melihat pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Ya, banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan yang dilakukan. Waktu mereka dikejar-kejar oleh musuh, mereka bisa berjalan di tengah lautan. Itu luar biasa. Dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 31 di sana mengatakan, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya di segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Coba waktu bangsa Israel kekurangan makanan pun Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mereka bisa menikmati. Sebenarnya pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan adalah Allah yang sangat mengerti di dalam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan tidak mungkin Allah akan merencanakan sesuatu yang buruk bagi orang yang dikasihinya. Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk buat kita. Ya. Sekalipun bangsa Israel telah melihat kebaikan Tuhan, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak membuat bangsa Israel mengenal siapa Tuhan Allahnya. Coba bayangkan, sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi bangsa Israel tidak mengenal siapa Tuhan Allahnya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami sesuatu yang sepertinya tidak baik dan tidak menyenangkan untuk kita lewati. Tetapi jika kita mengenal dengan baik siapa Tuhan Allah kita, maka kita akan merasa bahwa Tuhan membawa kita ke sebuah proses hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Kita harus percaya sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, jika kita ada sampai hari ini, bukanlah semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan akan perjalanan kehidupan ini, maka kita hanya akan berkata atau terkagum-kagum dengan rencananya dalam hidup kita. Tuhan sungguh mengasihi kita, saudaraku. Tuhan selalu memberkati kita semua. Kalau kita hari-hari diperhadapkan dengan situasi yang mungkin membuat semua orang menjadi cemas, gelisah, dan sebagainya, dan termasuk saudara dan saya juga, ya, dengan situasi keadaan beberapa hari yang lalu, mungkin juga ada berita-berita mengenai gereja kita, tetapi Tuhan sudah menolong begitu banyak. Tuhan sudah campur tangan dalam setiap proses demi proses. Saya sangat bersyukur dan saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Saya yakin itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan selalu ingin menolong kita. Jangan kita terus seperti bangsa Israel. Sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan Allahnya. Proses demi proses yang dilewatinya, selalu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menyatakan kebaikannya atas kehidupan bangsa Israel. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan adanya virus corona yang sedang heboh saat ini, mari kita terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Semua sudah digenapi dalam kebenarannya. Saya masih ingat
apa yang di-share oleh Ibu Lera beberapa minggu yang lalu mengenai virus corona ini. Semua sudah digenapi dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan, apa yang di-sharekan di grup, saya selalu membaca, dan itu memang semua ada di dalam janji firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sudah digenapi. Salah satu contoh, sekarang ini mereka tidak akan dapat berduka atas kematian mereka. Mereka tidak akan dapat menguburkan mayat. Mereka tidak bisa menguburkan mereka yang mati. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 4, di sana mengatakan, mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di laut, atau binatang-binatang di bumi. Ya, sekarang kalau kita melihat orang yang meninggal karena corona, ya kita tidak bisa dekat, kita tidak bisa menguburkan keluarga tersebut, atau mungkin keluarga kita juga. Kalau kita melihat di TV, kita hanya melihat dari jarak jauh, ya, yang menguburkan orang lain, dan kita tidak bisa melihat wajah saudara kita yang meninggal karena COVID itu. Semua sudah digenapi dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sekarang contoh yang lain, dilarang pergi ke pesta atau perayaan. Ya, di dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan, minum dengan mereka. Coba ya kan, sekarang kalau kita ada orang punya kerja, kita hanya datang seholo dari jauh pulang bawa makanan dan seperti itu. Bahkan ada yang nekat mengadakan resepsi juga dibubarkan. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Ya, kita tidak tahu sampai kapan ini akan ada, tetapi kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap minta Tuhan selalu menjaga kita. Biarpun mungkin situasi keadaan yang kita hadapi seperti ini, kita tak percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu ingin menolong kita. Tuhan selalu menjaga kita, bahkan memberkati kita dalam mengerjakan usaha Bapak Ibu, dalam mengolah ladang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kerjakan dengan penuh sukacita. Biarpun kondisi, situasi apapun, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Saya selalu berdoa, biarpun situasi seperti ini, berkat-Nya dilimpahkan atas usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Jangan terus dibawa dalam situasi apapun. Memang kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita harus mengikuti segala apa yang menjadi aturan-aturan yang ada. Biar kita mengikutinya. Ya, biar kita terus menjalani kehidupan ini setiap hari dengan hidup ketaatan kepada aturan, baik dalam pemerintahan maupun kepada Tuhan. Ya, kita harus mengikuti seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita sampai lengah. Karena virus yang kita hadapi tidak kelihatan. Ya, kalau kita harus dianjurkan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya, kita harus ikuti itu. Ya, kita harus ikuti itu supaya kehidupan kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang sudah mengikuti aturan pun bisa kena Bapak Ibu. Ya, coba bayangkan seperti itu. Jadi sekarang ini yang sedang ramai dibicarakan mengenai anak-anak. Coba sekarang virusnya sedang menerpa anak-anak di usia bayi, balita sampai anak-anak. Coba bayangkan, seperti itu keadaannya. Harus kita hadapi situasi dan keadaan yang setiap hari kita jalani. Yang jelas harus kita mengikuti
aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah juga. Kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan sedikit-sedikit kita mengeluh seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, tapi setiap hari yang keluar dari ucapan kita harus ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena setiap hari kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, berkat, dan juga perlindungan. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan di sana, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan kuasa itu untuk apa? Untuk mengatasi kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan ini setiap hari, supaya kuasa-kuasa yang selalu menghantui kita dapat mengalahkannya, kita dapat menghancurkannya di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Artinya kuasa itu kuasa yang luar biasa. Biarpun toh kita harus menghadapi situasi, keadaan yang kita hadapi setiap hari, tetapi kuasa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengenal Tuhan Allah kita, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, dan kuasa yang kita punya itu bisa mengatasi keadaan dan situasi yang kita jalani setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar dan belajar. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mau menjaganya. Termasuk apa tadi? Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Mengalahkan situasi dan keadaan yang saudara dan saya hadapi. Ya. Kemarin kita sudah melewati, hari ini kita mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya dengan kuasa yang ada dalam hidup kita. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan Yesus. Sehingga apa? Kalau kita menjaga kuasa yang ada dalam hidup kita, keadaan ini tidak akan membahayakan saudara dan saya. Biarpun kita dihadapkan dengan situasi corona dan sebagainya, kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Mari kita terus berjaga-jaga. Kita terus minta Tuhan tolong. Tuhan jaga kehidupanku. Sekarang masing-masing pribadi menjaga kehidupan ini supaya dijauhkan dari hal-hal yang sangat membahayakan, ya buat orang-orang yang di luar sana maupun buat kita. Tetapi yang jelas, kita punya kuasa yang Tuhan berikan. Apa yang saya bicarakan ini adalah semua janji Tuhan, janji firman Tuhan, dan bukan janji yang dibuat oleh manusia, bukan. Janji firman Tuhan sudah digenapi. Ya, firman Tuhan sudah digenapi untuk kita terus menjalani kehidupan ini. Kita tidak mau seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sudah ditolong oleh Tuhan menghadapi situasi yang tidak baik, menggerutu, mengeluh dan sebagainya. Ya. Kalau kita sudah ikut Tuhan dan mengenal Tuhan Allah kita, pasti kita selalu menyerahkan kehidupan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang sekarang ada di rumah masing-masing dan sedang mendengar firman Tuhan ini. Mari kita terus menjaga kehidupan ini untuk semakin hari kita semakin mengenal Tuhan kita, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Allah kita, sehingga setiap hari kita boleh melihat pertolongannya
Tuhan itu selalu nyata dalam hidup saya. Waktu kita dalam kondisi ekonomi melemah, Tuhan akan limpahkan berkat-Nya dengan cara-cara Tuhan. Waktu kita dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan buat kita. Waktu kita dalam keadaan sakit, Tuhan akan berikan jamahan, kesembuhan buat kita. Waktu kita dalam keadaan malas, mari kita bangkit lagi. Ya. Jangan menyalahkan siapapun. Biar kita terus menyerahkan kehidupan ini dan percaya kepada setiap janji firman Tuhan. Apalagi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan kok saya seperti ini dan jangan. Apapun yang kita alami dan kita hadapi di dalam kehidupan ini, baik secara pribadi maupun keluarga, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Sehingga pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus kita mau melawan, berjuang untuk mengalahkan situasi dan keadaan yang sekarang ini kita hadapi dan kita jalani, khususnya mengenai corona. COVID yang semakin hari tidak semakin membaik. Kalau kita lihat di berita di televisi, perkembangannya cukup luar biasa. Jakarta, ya apalagi di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, dan juga Kecamatan Sumowono, ya zona merah, termasuk Salatiga juga zona merah. Bapak Ibu, mari dengan situasi seperti ini, biar kita terus mengalami pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan kita terus lemah, tetapi kita terus hidup dekat sama Tuhan. Hidup melekat sama Tuhan. Jangan keluar kata-kata yang melemahkan kita. Tapi biar kita mau bangun hidup kita ini untuk semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin mempercayai akan janji firman Tuhan. Mempercayai akan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Biar kita pakai kuasa itu untuk mengalahkan situasi dan keadaan yang kita hadapi. Saya percaya bahwa Tuhan pasti sangat-sangat ingin menolong kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah putra-putri kerajaan surga. Tentunya kalau kita putra-putrinya, Tuhan pasti ingin hidup dekat dengan anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Saya yakin itu. Biar apa yang kita dengar pada pagi hari ini, kita mau terapkan dalam setiap hidup kita. Biar apa yang kita mau lakukan, biar kita mau menurut kehendak Tuhan. Biar pertolongan Tuhan itu terus nyata dalam setiap kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja Bethlehem Sumowono. Mari kita terus hidup bersatu hati, bersepakat ya di dalam menghadapi situasi ini. Biar kita boleh lagi beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kita boleh memuji kebesarannya di rumah Tuhan lagi. Ya, kalau sampai hari ini masih diizinkan seperti ini, kita juga bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, biarpun secara virtual seperti ini, ya, pasti nanti kita akan kembali lagi bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biar apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini akan membuat kita tidak loyo, tetapi semakin kita memakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kuasa itu dapat mengatasi, mengalahkan situasi dan keadaan yang kita hadapi setiap hari.
Saya terus berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Biar Tuhan terus menjaga, melindungi, dan menjagai setiap perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya di dalam mengiring Tuhan. Biar kita setiap hari menerima, mendapat, dan juga mengasihi Tuhan lebih daripada yang lainnya. Biar pertolongannya itu nyata atas hidup kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sehingga doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saya sebagai gembala saudara selalu mendoakan dan menyerahkan setiap keluarga demi keluarga ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin kita semua tetap ada di dalam perlindungan dan kasih setianya Tuhan. Supaya setiap kita tetap ada di dalam naungannya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengizinkan Tuhan menjamah setiap hati kita. Sadar atau tidak sadar, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Seperti apa yang sudah kita baca tadi di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Mari kita berdoa menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga perjalanan kehidupan kita terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sepanjang aktivitas di hari Sabat ini. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena melalui apa yang dialami oleh bangsa Israel, itu menjadi pelajaran buat kami. Mungkin kadang-kali juga kami sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Tetapi kadang-kali juga kami mengalami juga sering mengeluh. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami. Supaya kami terus mengandalkan Engkau dalam situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi. Baik suka maupun tidak suka, baik waktu diberkati maupun tidak, kami mau terus Tuhan tetap percaya akan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu adalah janji yang tidak pernah berubah, janji yang selalu ya dan amin adanya. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar setiap hari kami terus ingat dan mengenal Tuhan Yesus sebagai penolong kami. Tuhan Yesus sebagai penopang hidup kami. Tuhan Yesus yang selalu memberikan mujizat-mujizatnya kepada kami. Bahkan Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu menyerahkan keluarga Bapak Ibu Porwati, keluarga Bapak Ibu Samuel, Ibu Paida, Saudari Erika, keluarga Bapak Samuel Lugu, keluarga Ibu Maria ke dalam tangan-Mu, dan juga keluarga Bapak Eko Yuliono, keluarga Bapak Ibu
keluarga Bapak Ibu Devi juga Bapak, keluarga Ibu Tamar, keluarga Pak Marjo, keluarga Bapak Ibu Hadi Sesworo, Mbah Ibu, keluarga Om Ji, keluarga Bapak Ibu Yoyo, Bapak Edi, keluarga Bapak Ibu Adi, dan juga hamba-Mu menyerahkan keluarga Bapak Ibu Santoso, keluarga Bapak Ibu Setiono, keluarga Bapak Ibu David, keluarga Bapak Ibu Suli, Saudari Untari, keluarga Bapak Ibu Jupri, keluarga Ibu Giono, keluarga Ibu Bandia, keluarga Bapak Ibu Titi Hari, Bapak Yusak juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau juga akan memberkati keluarga-keluarga ini. Hamba-Mu serahkan juga Ibu Yani, Ibu Putri, keluarga Bapak Ibu Semarianto, keluarga Bapak Adi, keluarga Bapak Chandra, keluarga Bapak David, keluarga Bapak Lukas, keluarga Bapak Ibu Nika juga Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka juga mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak keluarga Bapak Marso, keluarga Bapak Ari, keluarga Bapak Gunawan, keluarga Bapak Andreas, Mbah Wito, Mbah Mar, ke dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga Ibu Wiwi juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap keluarga-keluarga ini mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Keluarga Ibu Lamres juga kami serahkan ke dalam tangan. Keluarga Ibu Ponda kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Bapak terima kasih. Kami percaya waktu kami mengimani janji firman Tuhan, Engkau akan memberkati dan memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarga yang sudah hamba-Mu sebut. Kalau ada yang terlewatkan Tuhan, hamba-Mu mohon maaf. Pasti Engkau akan memberkati mereka semuanya, menjaga kehidupan mereka, melindungi rumah tangga mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka dan sebagainya. Pendidikan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, tambahkan kepandaiannya, sehingga mereka dapat bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan selalu menunjukkan pertolongan atas mereka. Bapa terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, hamba-Mu menyerahkan keluarga-keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar tangan Tuhan terus terulur untuk memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekarang sidang jemaat Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupan-Mu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau usahakan, selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Biar berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan-Mu mulai saat ini dan seterusnya. Pulanglah dengan penuh syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Biar segala berkat yang Tuhan punya akan dilimpahkan atas kehidupan-Mu. Damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan-Mu, sukacita, ketenangan, kebahagiaan dilimpahkan atas hidup-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.